Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita. Dan saya ajak saudara sekalian untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Aba Bapa, ku mengasihimu. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sampai dengan hari ini Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur Tuhan dan memuji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat buat kami. Tuhan berikan pengertian untuk kami bisa memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengangkat satu pujian sukacita yang mengatakan, hai jiwaku puji Tuhan. Sembuhkan segala sakit.
akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ambil saat teduh, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Kau sungguh indah tiada tara. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi Anda berjumpa dengan saya, Advokat Teddy Christian Nugroho. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku sehat, diberkati Tuhan, dan luar biasa. Sebab hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang hikmat.
Bapak Ibu Saudaraku, manusia butuh hikmat dalam hari-hari ini menyikapi kehidupan. Hari ini kita mendengar kabar yang sangat membuat kita sedih. Bagaimana kabar COVID ini sampai dengan saat ini tidak mereda. Tuhan yang akan memegang kehidupan kita. Tuhan yang menjagai kehidupan kita. Bagian kita hanya berserah pada kehendak dan rencananya. Tuhan pasti melindungi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kau berada. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebelum lebih dalam lagi kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa bersatu hati supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kasih setianya kekal tak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai dengan hari ini. Saat ini kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, kami butuh hikmat untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kabar hari-hari ini tidak semakin baik tentang dunia, tapi kami percaya kabar surga membawa kami dalam sebuah keberanian untuk kami boleh meniti hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Mari Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan pengertian yang benar supaya kita ini dapat menyikapi kehidupan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kabar yang kita dengar baik dari luar negeri maupun dalam negeri, kondisi dan keadaan perkembangan virus COVID saat ini katanya masuk gelombang yang kedua. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di India, kita cukup prihatin, kita berdoa buat mereka kiranya Tuhan melawat India. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga berdoa kalau hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku yang terpapar COVID, Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan yang memegang kehidupanmu, Tuhan yang menjagaimu. Apapun yang terjadi, semua tetap dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Percaya dengan iman bahwa kuasa darah Yesus yang melindungi Bapak Ibu Saudaraku. Nah saat ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bicara berkaitan tentang masalah hikmat. Kita tahu bahwa Salomo pada waktu berdoa di hadapan Tuhan, Salomo diminta oleh Tuhan, Salomo kau mau minta apa? Salomo, aku bisa memberikan kepadamu, itu bahasa sehari-harinya. Tapi Salomo mengambil keputusan yang tepat. Sebagai seorang raja, dia memilih untuk meminta hikmat. Nah, hikmat inilah yang diminta oleh Salomo, membawa Salomo mampu memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dengan hikmat inilah, Bapak Ibu Saudaraku, Salomo memperoleh kekayaan yang luar biasa. Tidak pernah ada lagi raja yang sekaya Salomo. Hikmatnya yang sehebat Salomo. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Bahwa dalam kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Lebih dari sekedar yang dimiliki oleh dunia. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Saya pelajari, kalau kita bicara tentang masalah hikmat ini, kalau kita bicara masalah definisinya, atau kita bicara tentang masalah hikmat ini, kalau kita bawa ke masa lalu di dalam apa yang Alkitab jelaskan. Yang pertama, hikmat itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan seni. Yang kedua, hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral itu adalah benar. Kemudian yang terakhir, hikmat adalah pola pikir sesuai dengan pola pikir Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudaraku. Pola pikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, karenanya mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus 1, surat Korintus
1 ayatnya 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita buka sama-sama kitab kita Perjanjian Baru, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah? Dari dunia ini, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, kembali di sini dikatakan bahwa hikmat dunia berbeda dengan hikmatnya Tuhan. Di sini Tuhan katakan bahwa ketika kita ini memperoleh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang namanya hikmat yang tertinggi. Kenapa? Karena cara pandang surga yang kita gunakan untuk hidup di dunia ini. Benar, kita hidup di dunia ini, tapi cara pandang kita menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan ini harus pakai cara pandangnya surga, bukan caranya dunia. Ketika dunia mengajarkan tentang permusuhan, perselisihan, kita hadir sebagai pembawa damai. Ketika kemudian terjadi pertikaian, perselisihan, kalau itu bergantung kepada saudara, usahakanlah perdamaian. Karena hikmat yang datang dari atas, itu adalah mewujud nyatakan kasih Tuhan. Makanya orang-orang akan menjadi bingung ketika mereka mencoba memahami dengan pola pikirnya dunia. Ini bagaimana orang-orang Kristen ketika ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Bapak Ibu Saudara, itu artinya dengan hikmat yang tertinggi meredam permasalahan. Kita nggak nyaman hidup dengan masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita ini bergantung dalam kehidupan kita ini sebuah permasalahan, usahakanlah perdamaian. Dengan kita mengupayakan perdamaian, semuanya menjadi baik. Ingat peristiwa Salomo, ketika ada perselisihan antara dua orang perempuan, ingin berbagi tentang anak. Hikmat Salomo mendapat hikmat dari Tuhan, bagaimana menyelesaikan permasalahan antara dua orang ibu yang berebut anak ini, dengan hikmatnya surga. Sehingga dengan cara hikmatnya Salomo ini, diketahui siapa sesungguhnya pemilik anak tersebut. Hidup di dunia ini adalah pilihan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi untuk bisa memilih yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara butuh hikmatnya Tuhan. Sebagai seorang advokat pengacara, untuk saya mendengar masalah orang lain, saya akan dengar dengan baik, saya harus bersabar mendengarkan permasalahan orang lain. Tapi untuk menyelesaikan masalah orang lain,
Di samping menggunakan ilmu hukum yang saya miliki, saya juga harus banyak berdoa, mendengar apa yang Tuhan mau untuk permasalahan ini dapat selesai. Bapak Ibu Saudaraku, bedanya anak-anak Tuhan bukan dengan anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan, anak-anak dunia. Kita ini anak-anak surga. Cara pandang kita, cara ngomong kita, karakter kita penuh kasih. Dan saya percaya ketika kasih itu dinyatakan, adanya damai sejahtera, adanya berkat yang mengalir, tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Keluarga-keluarga merasakan bagaimana baik, bagaimana keluarga berjalan dengan baik, semua usaha saudara berjalan dengan baik, setiap apapun yang sudah kerjakan selesai dengan baik, karena saudara menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saudaraku, kunci untuk memperoleh hikmat ini adalah takut akan Tuhan. Karena sekali lagi, kita diciptakan oleh Tuhan. Yang menginstal otak kita ini dengan segala kemampuan adalah Tuhan. Yang memberikan kecakapan kepada kita adalah Tuhan. Yang memberikan hidup kita adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk lebih dalam mengenal hikmat Tuhan, saudara harus membaca firman Tuhan ini siang dan malam, merenungkannya. Karena dengan sudah merenungkan firman itu siang dan malam, maka hikmat Tuhan akan mengendap dalam pikiran Bapak Ibu Saudaraku. Waktu nanti dibutuhkan, dia akan keluar, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga apapun masalah saudara, Yesus Kristus Tuhan jawabannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan 4 hal kalau kita bicara tentang masalah hikmat ini. Yang pertama, sumber hikmat dan pengertian. Kita katakan di dalam Amsal 2 ayat 16, bahwa sumber hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita takut akan Tuhan, di sana ada hormat kita sama Tuhan. Kalau saudara takut manusia, manusianya pergi, saudara bisa melakukan perbuatan itu lagi. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Kanan kiri saudara ada Tuhan. Sekeliling saudara ada Tuhan. Perkataan saudara, pikiran saudara, apa yang ada dalam hati saudara diketahui oleh Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kemudian di jalan-jalan sudah ada tilang sistem at-lay begitu ya. Jadi dipasang di setiap perempatan-perempatan traffic light begitu. Orang diawasi, orang dipantau. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam 1 minggu, 54 minggu dalam 1 tahun, Tuhan memantau hidup Bapak Ibu Saudaraku. Setiap saat, setiap waktu, saudara dipantau oleh Tuhan. Namun setiap kali saudara berbuat kesalahan, Tuhan tidak kirim surat buat saudara, enggak. Tuhan memberikan kebebasan buat saudara. Kau mau bertobat atau tidak? Karena konsekuensinya nanti pada waktu sidang ilahi, itulah saudara butuh hikmat Tuhan dalam menjadi hari-hari ini. Berhikmatlah Bapak Ibu Saudaraku, menyikapi setiap hal yang hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis siapa Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu Saudaraku sempurna dan selesai. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya hikmat dan pengertian. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita pelajari, hikmat dan pengertian ini menuntun kita ke dalam suatu tahapan demi tahapan yang baik. Waktu kita membangun rumah didirikan dengan hikmat, Bapak Ibu Saudaraku, Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 6 di sana dikatakan membangun rumah itu didirikan dengan hikmat. Kemudian untuk mengisi bagian-bagian rumah juga harus dengan pengertian, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara membeli perabot-perabot yang sangat besar pada rumah saudara kecil. Atau saudara punya rumah yang sangat besar sementara perabotnya kecil-kecil. Atau mungkin terlalu minimalis, juga tidak tepat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendirikan atau untuk membangun, menyusun dunia dan ciptaannya ini, Tuhan menempatkan konstruksi, langit di sini, bumi di sini, ada kemudian pulau-pulau, ada air. Itu semua dilakukan oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan ngerti betul menyusun, ini ada tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen, ini air ada di sini, ini daratan, ini dibuatkan ini, itu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menggunakan hikmatnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, semuanya disusun, ditata dengan cermat, teliti, detail sekali oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati dunia sampai dengan saat ini. Menikmati alam yang begitu indah, itu karena Tuhan yang menatanya. Hebatnya Tuhan ya. Kalau Tuhan saja bisa menata bumi, alam, dan segala sesuatu begitu indah. Tuhan menata kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi indah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keberadaan dimanapun kau berada, mengindahkan sekeliling saudara.
keluarga saudara menjadi indah, tempat pekerjaan saudara menjadi indah, di masyarakat saudara menjadi indah. Saudara, kami kesaksian, kami selalu rindu untuk berbagi berkat ketika suasana bulan-bulan seperti ini, bulan Idul Fitri, begitu puji nama Tuhan, kami berbagi berkat dengan tetangga kanan kiri. Kerinduan kami satu, kami rindu mereka bisa merayakan acara yang mereka miliki, dan kami boleh mengungkapkan dengan tulus, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, setiap hari kalau suasana Idul Fitri, semuanya pasti akan indah karena ada saling memaafkan. Artinya kita penuh kasih, kita berbagi dengan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini saya mau katakan bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara membutuhkan hikmat untuk melakukan semuanya itu. Berhikmatlah dalam bermasyarakat, rindukan terus saudara menjadi pendamai-pendamai, senantiasa menjadi berkat dimanapun sudah ditaruh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, hikmat ini adalah karunia daripada Tuhan. Sekali lagi, hikmat adalah karunia daripada Tuhan. Kita buka sama-sama kitab kita dalam Yesaya 11. Yesaya 11 ayatnya yang kedua. Kita buka ya. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2. Kita buka. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh mengenal dan takut akan Tuhan. Sama lagi, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya bilang, ternyata ketika kita dipenuhi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka hikmat itu akan muncul sebagai anugerah daripada Tuhan. Kalau saudara memiliki Roh Kudus dalam diri saudara, maka yang namanya hikmat dan pengertian itu akan mengikuti saudara. Karena itu dikatakan roh hikmat dan pengertian. Rupanya hikmat dan pengertian adalah roh, saudaraku. Oleh karena kalau kita memiliki roh hikmat pengertian, kita akan memiliki nasihat dan keperkasaan. Ditambah lagi roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita butuh roh ini Bapak Ibu Saudaraku, yang takut akan Tuhan. Roh Kudus waktu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, maka hikmat ini ditambah-tambahkan dalam diri saudara. Karenanya mintalah supaya Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Karena tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Jaga tubuhmu, jangan rusak tubuhmu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena yang memiliki tubuh kita ini adalah Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus dalam diri kita, harusnya pola pikir surga, cara pandang surga, karakter surga, kasihnya Tuhan Yesus ada membingkai dalam kehidupan kita. Kita yang lakukan sepenuh kasih, kita mencintai sepenuh kasih, kita mencintai Tuhan bukan karena, tapi kita mencintai Tuhan walaupun apapun yang terjadi. Pokoknya tetap Yesus menjadi orang nomor satu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita menempatkan Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempat tertinggi dalam kehidupan kita, hikmat itu masuk dalam kehidupan kita. Waktu hikmat itu kita peroleh, saudara bisa menghidupi kehidupan saat ini dengan penuh pertimbangan, penuh pengertian. Saudara berjalan melangkah tidak gerusah-gerusu. Saudara bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai cara pandangnya surga, Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu ini. Kita perlu berdoa supaya Roh Tuhan ini selalu berkenan bertahta dalam hati kita. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan dosa yang saudara lakukan. Ayo bertobat, rindukan kembali. Makanya Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripada kehidupanku. Mati rasanya kalau tidak ada rohnya Tuhan. Milikilah rohnya Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku. Rindukan saudara memiliki rohnya Tuhan. Karena Tuhan bertahta dalam kehidupanmu, dalam hatimu. Jangan kotori hatimu. Hatimu penuh dengan belas kasihan. Hatimu penuh dengan kasih kepada sesamamu manusia. Siapapun itu tidak memandang agama. Karena kita diciptakan untuk menjadi berkat dimanapun kita Tuhan taruh. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudaraku. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmatnya manusia. Jelas hal ini Bapak Ibu Saudaraku.
1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 tadi dikatakan di sana bahwa hikmat yang dari Tuhan itu senantiasa akan membawa kebaikan. Hikmat manusia akan punah dan sirna. Manusia mencoba dengan berbagai macam cara. Bagaimana menyikapi ini, menyikapi itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah berhasil. Karena ketika manusia menjadi sombong, dia merasa mampu dan bisa, disitulah kehancurannya. Itulah kenapa tadi Tuhan katakan, aku akan meniadakan hikmat orang-orang berhikmat. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan jalan keluar. Dunia nggak bisa berpikir, tapi anak-anak Tuhan bisa berpikir. Puji Tuhan ada Pak Terawan. Dia bisa membuat satu terobosan, seorang dokter yang mampu menggunakan kemampuannya dan kasih hikmat dengan dendritik. Bapak Ibu Saudaraku, vaksin, bicara masalah vaksin, anak Tuhan diberkati dengan cara yang luar biasa. Sekali lagi, tidak pernah terpikirkan, tapi di waktu Tuhan buka jalan, Dr. Terawan bisa melakukan hal itu. Itu luar biasa, jadi berkat Bapak Ibu Saudaraku, sebuah kesaksian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita berjalan dalam hikmatnya Tuhan, saudara tidak akan pernah merasa takut. Hari ini mungkin kau sedang mengalami kebutuhan dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini kau sedang merasa kok semakin hari semakin seperti ini pemasukan semakin berkurang. Saudaraku, jangan takut, percayalah pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Bapak Ibu Saudaraku. Dia selalu ada buat Bapak Ibu Saudaraku. Masalahnya, apakah Bapak Ibu Saudaraku mendekat ke Tuhan atau justru saudara menjauh dari Tuhan? Semakin saudara dekat sama Tuhan, sang sumber berkat itu, maka berkat akan mengikuti saudara. Tapi waktu saudara sibuk dengan kehidupan duniawi saudara, saudara tidak pernah memberi waktu bersaat teduh bersama dengan Tuhan, saudara akan semakin hari akan mengalami kekurangan dan kekurangan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, iblis akan berupaya menjauhkan engkau daripada Tuhan. Itu strategi pertamanya. Habis itu kemudian kau akan mengasihi dirimu sendiri, maka kemudian kau akan hancur. Tapi waktu engkau kemudian mendekat sama Tuhan, iblis akan menjauh daripadamu. Waktu setiap keluarga berdoa bersatu hati, merindukan kasih Tuhan hadir, berkat Tuhan mengikuti Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau saksikan, saya bersama dengan keluarga selalu berdoa pagi. Kami rindukan untuk kami jadi berkat. Kami memberi tidak dalam kelebihan kami, tapi kami belajar memberi. Waktu kami memberi, kami diberi, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu saya sepakat dengan istri saya, Tuhan, kami rindu berbagi buat tetangga kanan kiri. Tuhan buka jalannya. Tiba-tiba saya mendapatkan berkat dari penanganan perkara. Dan waktu kami memperoleh ini, Tuhan, kami mau beli sesuatu untuk kami bagikan. Dan kami lakukan itu. Puji nama Tuhan, kami sudah lakukan lama ini, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan kami berbagi dengan tetangga kanan kiri. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, semua kasih karunia Tuhan. Kami hanya berangkat dari kerinduan. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya setiap kebaikan yang kita tabur akan kembali kepada kami. Entah kapan waktunya kita nggak ngerti. Tapi apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Waktu saya menabur, saya tidak mengharapkan apapun. Itu sudah bagian kami menabur. Berikutnya, terserah Tuhan. Tapi kami puji nama Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan. Karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Puji nama Tuhan, sampai dengan saat ini saya bersama istri dan 3 orang anak, kami selalu mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kami tegaskan saat ini, hikmat yang paling tinggi adalah bila kita berpikir dengan pola pikir Allah. Hikmat semacam inilah yang membuat Rasul Paulus dan banyak orang yang beriman lainnya rela dan berani menyerahkan hidup mereka untuk dipakai Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, hikmat paling tinggi bila kita berpikir dengan pola pikirnya Allah. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita rindukan Roh Kudus ada bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, hikmatnya menuntun saudara dalam memilih keputusan-keputusan yang tepat, dan saudara akan semakin diberkati jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh mendapatkan pengertian akan hikmat ini Tuhan. Bahwa ternyata sumber hikmat adalah Roh Kudus sendiri. Kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk tinggal tetap dalam kehidupan kami. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada kehidupan kami ya Tuhan. Kami menundukkan diri dalam otoritas kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, tolong kami Tuhan. Supaya kehidupan kami ini boleh jadi berkat dimanapun kami boleh berada. Berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat memilih dan memilah. Dan bahkan mengambil keputusan yang tepat dengan cara pandangnya Tuhan. Bukan sesuai dengan cara pandang duniawi ini.
Mari Tuhan, sekalipun kami hidup di dunia ini, jangan pernah tinggalkan kami, jangan biarkan kami sendiri, tapi tuntun dan arahkan kami berjalan dalam kehendak-Mu, dalam pimpin otoritas Roh Kudus Tuhan. Mari Tuhan, sidang jemaat-Mu diberkati, disertai, dipimpin, ditolong, dan dijagai Tuhan. Dalam segala perkara mereka mendapatkan jalan keluar karena hikmat dan pengertian daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami untuk seluruh sidang jemaat-Mu diberkati, dan kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, kebesaran, kedahsyatannya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap terus semangat dalam kasih karunia Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.